Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushda wa huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ibu-ibu jamaah pengajian Al-Hasna yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maunah, rahmah kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bersama-sama bisa ketemu dalam keadaan sihah wal afiyah. Rahmatullah wa salamuhu semoga tetap tercurahkan kepada Rasul Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan teladan terindah untuk kita semuanya, dan senantiasa kita harapkan syafaatnya, khususnya syafaatul ulma suatu saat nanti. Bapak Ibu, bapaknya hanya saya, rahimakumullah. Ini sebelum saya ngaji, sedikit saya jelaskan siapa saya sebetulnya. Karena gini Bapak Ibu, yang namanya ngaji itu harus jelas siapa yang ngasih pengajian. Apalagi berkaitan dengan ulumud diniyah atau ilmu agama, maka yang ngisi pun harus yang faham tentang agama itu sendiri. Saya dilahirkan dari keluarga dengan Bapak Abdullah Mahfud, Ibu Mardiyah. Dua-duanya juga dibesarkan di pesantren. Beliau mendidik saya waktu kecil, dididik Al-Quran sendiri sebelum saya diserahkan sama guru ngaji. Beliau belajar Al-Quran, belajar fikih, belajar agama dari kakek saya. Kakek saya Abdullah Mujib Ridwan. Kakek saya belajar dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari belajar sama Syekh Khalil Al-Bangkalani Al-Maduri. Ini saya hanya menyebutkan salah satu gurunya saja. Beliau juga ngaji sama Syekh Soleh Darat dari Semarang bersama dengan tokoh nasional
Syekh Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah. Saya ngaji lanjut di Pondok Pesantren Al-Irsyadiyah. Lokasinya di Gedong Sari, Prambon, Nganjuk, Jawa Timur. Saya ngaji di situ 9 tahun lamanya di pesantren. Pagi, siang, sore saya ngaji. Bahkan terkadang sampai larut malam. Saya dididik nahwu sorof oleh Syekh Ahmad Muntaha. Beliau dididik oleh Syekh Durmuji Ibrahim, sosok ulama ahli nahwu nuhat yang terkenal bukan hanya di Indonesia di zamannya, sampai pada di Timur Tengah. Walaupun beliau orang Indonesia, saking alimnya, beliau dididik oleh Syekh Maksum Lasem dari Lasem. Beliau juga Syekh Maksum Lasem dididik oleh Syekhona Khalil Al-Bankalani. Saya dididik oleh Kiai Ahmad Muzaffir Amin. Kiai Ahmad Muzaffir Amin itu dididik oleh Kiai Mustajab. Kiai Mustajab dididik oleh gurunya Kiai Soleh Langitan. Langitan itu Widang, Tuban, perbatasan dengan Bojonegoro, dekat dengan sana. Beliau diajar oleh guru-gurunya di Timur Tengah banyak sekali. Barulah tahun 2000 saya pindah ke Wonosobo. Kemana saya ke Wonosobo tahun 2000? Saya menjadi kuli bangunan di perbukitan Dieng. Jadi bagi yang belum tahu saya kenalkan. Saya di perbukitan Dieng kerja selama 4 bulan, lebih tepatnya di Sembungan. Lebih tepatnya lagi di masjid si bawah si Kunir, ada masjid lantai 3. Di lantai 3-nya saya ikut kerja. Dapat uang saya gunakan untuk mondok di Al-Asy'ariyah, karena saya merasa belajar saya tidak cukup. Maka saya belajar di Al-Asy'ariyah. Tapi Al-Maghfurlah Syekh Muntaha Al-Hafidh dawi saya pindah di An-Nur, dengan alasan karena saya mondoknya sambil jualan. Dan di Al-Asy'ariyah tidak membuka jalur itu. Maka saya mondok sambil jualan. Mondoknya di Kali Erang sambil jualan. Ya, Pondok An-Nur namanya, pada Kiai Nuruddin Al-Hafidh Al-Maghfurlah. Saya 3 tahun di situ ngafalin Quran. Saya ngafalin Quran, bukan hanya ngafalin Quran saja, saya juga diajari nahwu, sharaf, diajari fikih dan yang lain sebagainya di sana. Barulah setelah selesai saya kuliah di Unsik. Saya kuliah S1 PAI, Pendidikan Agama Islam. Setelah S1 Unsik, saya lanjutkan S2-nya juga sama di Unsik, jurusan tafsir. Apakah di situ saja saya belajar? Tidak. Saya pernah di Peloso, saya pernah di Lirboyo, bahkan saya pernah ngaji di Madinah. Yang mendidik saya Syekh Umar Hafid. Sekarang saya pengurus MUI Wonosobo. Saya kebetulan ada pada bidang pendidikan, pesantren, dan kader ulama. Saya juga wakil ketua Karang Taruna Kabupaten Wonosobo. Sekarang saya imam Masjid Agung Kabupaten Wonosobo. Setiap hari Jumat saya mesti yang imami, kecuali kalau saya keluar kota. Sekarang saya juga merintis pesantren. Di tempat saya yang ngafalin Quran sudah ratusan.
Mungkin kalau ibu-ibu pergi ke arah Banjarnegara, setelah pasar Seromerto ada pasar durian, kanan kiri jalan ada durian, pas tikungan ada bangunan baru seluas 8.500 meter dengan nama Pondok Pesantren Entrepreneur Ar-Ridwan. Itulah pesantren yang saya rintis. Di dalamnya banyak anak-anak yang ngafalin Quran, nahwu sharaf, fikih, dan yang lain sebagainya. Itu kisah singkat saya. Karena gini Bu, zaman sekarang banyak orang yang ngaji sama orang yang gak ngaji. Contoh-contoh saja, contoh. Saya di kampus menanyain salah satu mahasiswa, Mas, kamu pernah mondok? Dereng Ustaz. Di rumah ngaji? Mboten Ustaz. Baca Al-Qur'annya nggak bisa. Baca Qur'annya nggak bisa. Itu semester 1 tuh. Semester 1 bahasa Quran waktu itu kan matrikulasi. Kebetulan saya yang ngajar. Matrikulasi saya yang ngajar. Karena saya yang ngajar, yang ngetes, dia nggak bisa baca, nggak tahu angka, nggak tahu huruf. Jadi Al-Qur'annya nggak bisa, dia nggak bisa bacanya, nggak bisa. Jangankan mengerti artinya, membaca saja nggak bisa. Mohon maaf saya tidak menyebut namanya. Yang bersangkutan saya tanyain, SD di mana? Saya di SD negeri titik-titik. SMP di mana? Saya SMP di SMP negeri titik-titik. SMA di mana Mas? Saya SMK Pak. Jurusannya apa Mas? Teknik. Jurusannya TKR, teknik kendaraan ringan. Lalu tiba-tiba masuk ke PAI. PAI itu pendidikan agama Islam. Calon sebagai guru agama. Coba bayangkan Bapak Ibu, dia nggak tahu agama, daftar pengen jadi guru agama. Langsung saya mengatakan di tempat itu, Mas, kamu wajib mondok sekarang. Kamu wajib mondok, udah belajar agama yang serius, karena kamu nanti calon guru agama. Kalau kamu nggak mondok, kamu nggak ngaji, kamu nggak belajar, maka otomatis kamu dilarang mengajarkan agama. Itu berbahaya. Banyak orang yang mengajarkan agama tapi dia tidak ahli di bidang agama. Si A ngaji sama si B nggak pernah ngaji. Dia hanya googling, dia hanya melihat sesuatu, dia hanya pandai berretorika, dia hanya pandai berbicara. Dia sudah menjadi tokoh, dia sudah dikenal di mana-mana karena pandainya berbicara. Nauzubillah min dzalik. Itulah yang menjadikan banyaknya pendidikan-pendidikan yang salah. Oke, itu sebagai pembuka. Kita masuk ke teori, ke materi kita. Mendidik anak, ya kan? Mendidik buah hati, kesuksesan yang hakiki untuk si buah hati. Bapak Ibu rahimakumullah. Sekarang kesuksesan itu kayak apa toh? Kita sepakati aja, sukses itu gimana toh? Menurut Anda sukses niku nopo? Sukses niku ukuran sukses niku nopo? Cobi sampaikan mawon, ukuran sukses niku nopo nek jenengan? Dalam berhasil. Ada yang menyampaikan berhasil. Sukses adalah berhasil. Yang lain? Ada yang lain? Sukses niku nopo sukses? Oke, kita sepakati bersama-sama sukses antara satu dengan yang lain itu sudut pandangnya berbeda. Ngoten, nek sijine sing disebut sukses iku duwike akeh. Wonten apa mboten yang pendapatnya kayak gitu? Hartanya banyak, itu disebut sukses. Ada yang satunya disebut sukses itu ketika waktu jabatannya tinggi. Ada enggak yang kayak gitu gitu? Ada nggih? Wah, kayak sukses wis dadi bupati, kayak sukses wis dadi menteri dan seterusnya. Ada ndak?
Ada yang sukses itu disebabkan karena prestasi akademik. Oh, kayak sukses, kayak lomba matematika menang, dia olimpiade sains internasional dapat piagam, dapat piala medali emas dan seterusnya. Betul nama badan? Iya kan? Dan satu dengan yang lainnya beda-beda. Ada juga yang berpendapat demikian. Itu loh anaknya sukses-sukses, anaknya 5 hafal Quran semua. Ada enggak yang kayak gitu? Ada ya. Lalu bagaimana sukses itu? Yang mana yang menurut Anda paling sukses? Bagaimana yang disebut dengan sukses? Oke, sekarang setidaknya kita bagi sukses jadi 4. Jadi orang yang sukses itu setidaknya memiliki tanda-tanda 4 ini. Sukses itu setidaknya memiliki 4 tanda. Yang pertama disebut dengan sukses intelektual. Sukses intelektual. Saya ulangi. Yang pertama disebut dengan sukses intelektual. Kesuksesan secara keilmuan atau kecerdasan akal. Kalau di dalam bahasa kita lebih mudahnya sukses di bidang akademik. Gitu ya. Contoh gini. Dia baca Quran, makhrajnya tahu, sifatnya tahu, tajwidnya tahu, gharibnya tahu, artinya mengerti, paham, tafsirnya paham, menjalankannya dia ngerti, maka itu disebut dengan sukses intelektual. Matematika bisa, fisika bisa, geologi bisa, geografi bisa, astronomi bisa, ya kan? Ini disebut dengan sukses intelektual. Tanda sukses intelektual itu berarti anak kita mengerti sesuatu yang orang lain banyak yang tidak mengerti. Di saat anak-anak nggak bisa baca Quran, anak kita bisa baca Quran. Berarti anak kita kategori orang yang sukses intelektualnya. Di saat anak-anak yang lain belum mengerti tentang arti Al-Quran, anak kita sudah paham arti Al-Quran, maka itu namanya anak yang sukses intelektual. Di mana anak-anak yang lain tidak bisa kuliah, tidak bisa sampai pasca sarjana, tidak sampai S3, anak kita sudah sampai S3, maka secara intelektual anak kita sukses. Oke, yang pertama intelektual. Yang kedua disebut sukses finansial. Ya, sukses finansial adalah kesuksesan harta benda. Ini juga perintah Al-Quran. Kesuksesan intelektual tadi juga perintah Quran. Banyak sekali perintah Al-Quran yang mewajibkan kita untuk belajar. Rasulullah memerintahkan kita juga untuk belajar banyak sekali. Rasulullah memerintahkan kita untuk bekerja banyak sekali. Gak usah saya sampaikan, ibu juga sering mendengarkan ada kata-kata Rasulullah menyampaikan kaitannya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dan masih banyak hadis yang lain yang menjelaskan tentang bagaimana kita harus menjadikan anak kita sukses secara intelektual dan sukses secara finansial. Oke, sekarang sukses secara finansial itu bagaimana? Sukses secara finansial adalah kemampuan kita untuk mendapatkan rezeki yang halal. Saya ulangi, kemampuan kita untuk mendapatkan rezeki yang halal dengan cara yang mudah, dengan waktu yang singkat, dengan cara yang tidak melelahkan. Itu bisa disebut dengan sukses finansial. Intinya gini Bunda, kalau kita mendapatkan 5 juta, pengeluaran kita cukup 500.000.
Jangan dibalik, ketika waktu kita mendapatkan 500.000, pengeluarnya 5 juta. Akhirnya hutangnya di mana? Di mana-mana. Lah ini yang menjadikan orang itu muflis atau rugi. Jangan sampai ada orang muslim yang muflis. Jangan sampai ada orang muslim yang merugi. Karena dengan sukses finansial untuk zakat mudah. Contoh-contoh, panjenengan mengikuti jejak dari Khadijah al-Kubra menjadi entrepreneur putri. Khadijah kan menjadi entrepreneur sebelum nikah. Sudah menjadi entrepreneur, berjualan pakaian dan yang lain sebagainya. Panjenengan boleh menjadi orang kaya, boleh. Bahkan dicontohkan oleh istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kekayaan untuk zakat mudah. Coba bayangkan, penghasilan Anda 1 triliun. Kalau dikalkulasi hitungan zakat itu dari tijarah dagangan Anda, maka zakatnya 2,5%. Ya kan? Ruwal usyur atau istilahnya 1/4 dari 1/10. Gitu ya. Atau dalam hitungan mudahnya panjenengan bahasa kita 2,5%. 1 triliun 2,5%-nya berapa? Halo? 1 triliun 2,5%-nya berapa? 25 miliar. Coba bayangkan Bunda, penghasilan Anda 1 triliun, zakatnya 25 miliar, dibagi 25 tetangga. Yang miskin bisa menjadi kaya, bisa dibangunkan toko, bisa diberikan modal, bisa dilatih, bisa banyak hal yang kita lakukan dengan 25 miliar itu. Paham ya maksud saya ya? Maka sukses yang kedua adalah sukses finansial untuk buah hati kita. Pertama sukses intelektual, yang kedua sukses apa? Finansial. Oke, yang ketiga sekarang Bunda. Sebelum saya yang ketiga, sukses finansial itu ada 2 jenis. Kalau di bahasa tasawuf ada kasbi, ada tajridi. Apa itu kasbi sama tajridi? Oke. Dalam bahasa ilmiah, bahasa ekonomi, ada active income, ada passive income. Paham Bu? Apa butuh dijelaskan? Apa itu active income sama passive income? Butuh apa butuh nih dijelaskan? Kita lanjut coba. Active income berarti kita aktif dulu baru dapat penghasilan. Passive income kita tidak perlu aktif sudah mendapatkan penghasilan. Itu namanya passive income. Oke, itu Bapak, itu Ibu-ibu rahimakumullah. Yang kedua, yang ketiga, ini seringkali menjadi sukses yang tidak masuk daftar pemikiran Bapak Ibu semuanya. Saya ulangi, yang ketiga ini seringkali orang tua melupakannya. Padahal ini sangat penting. Apa yang ketiga? Disebut dengan sukses sosial. Atau dalam bahasa kita namanya akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Saya ulangi. Yang ketiga, yang lebih penting daripada intelektual sama finansial, itu adalah sukses sosial atau sering disebut dengan akhlakul karimah. Bapak Ibu rahimakumullah, coba kita pikirkan saja. Di malam hari kita masuk ke kamar belakang, itu kamar anak kita. Kita membuka pintunya. Tiba-tiba setelah kita buka pintu kamar anak kita lagi bersujud. Kita pandang pelan dari kejauhan. Setelah dia sholat, dia mengangkat kedua tangan meneteskan air mata, mendoakan orang tuanya. Maka ini kesuksesan yang lebih penting daripada kekayaan. Ini kesuksesan yang lebih penting daripada kecerdasan. Coba kita lihat.
ketika waktu kita tua renta, kita sudah tak berdaya, anak kita yang menggendong kita, anak kita yang merawat kita, anak kita yang membimbing kita, anak kita yang mendampingi kita, anak kita yang mendoakan kita, anak kita yang membiayai kita, anak kita yang menafkahi kita, anak kita yang berjuang untuk kita. Itu lebih penting dari sekedar kekayaan. Karena banyak anak yang kaya yang tidak mau merawat orang tuanya, yang meletakkan orang tuanya di panti jompo. Banyak orang tua yang tidak memikirkan kesuksesan yang ketiga. Padahal kesuksesan yang ketiga adalah kesuksesan sosial atau akhlakul karimah, jauh lebih penting. Perintah Rasulullah kaitannya akhlakul karimah ini banyak. Anda belajar satu kitab, ini kitab hadis, walaupun tipis, tapi ini kitab usianya tua, lebih dari 700 tahun. Ini karangan dari Asy-Syaikh Abi Zakaria Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi. Cukup tua kitabnya, panjenengan bisa melihat saja, bisa melihat banyak karangan-karangan kitab yang dahulu itu lebih layak untuk dijadikan referensi daripada kitab-kitab baru, Bapak Ibu. Karena agama itu makin dekat dengan Rasulullah makin bagus. Makin dekat dengan Rasulullah makin bagus. Kaitannya dengan akhlak. Contoh katakanlah di satu kitab namanya Lubabul Hadis, karangan dari Syekh Jalaluddin Asy-Syuyuti, itu ada penjelasan seperti ini di babnya birrul walidain, keutamaan memiliki anak, keutamaan memuliakan kedua orang tua, lalu kemuliaan untuk memuliakan anak. Itu ada hadis yang bunyinya akrimu auladakum, muliakanlah anak-anakmu. Seringkali kita perintahnya adalah memuliakan orang tua, kan? Padahal di dalam hadis banyak referensi yang menjelaskan kewajiban kita untuk memuliakan anak. Dengan apa caranya memuliakan anak? Adibu auladakum, ajari sopan santun anakmu. Memuliakan anak dengan cara mengajarinya sopan santun. Coba saya tanya kepada bunda semuanya yang ada di sini. Ada dua panggilan, satu panggilan telepon, yang satu panggilannya bunda. Kira-kira anak mendahulukan telepon atau mendahulukan bunda? Dalam satu panggilan azan, yang satunya panggilan teman. Kira-kira anak kita mendahulukan yang mana? Satu pahala, satunya uang. Kira-kira anak kita mendahulukan mana? Coba, ini kita koreksi bunda. Karena memang pemikiran kita terhadap didikan anak kaya, pinter. Jarang sekali di antara kita yang berpikir anak kita harus berakhlak mulia. Kalau Anda termasuk orang yang berpikir anak saya harus berakhlak mulia, berarti panjenengan orang tua yang jauh lebih maju. Coba bayangkan bunda, SD ranking 1, SMP ranking 1, SMA ranking 1, kuliah luar negeri, prestasi komlut, S1, S2, S3, di sana menjadi pengusaha sukses, karyawannya ribuan. Ketika waktu ditelepon orang tua, nak pulang nak, dia menjawab, Pak sibuk. Nak sudah 3 tahun nak, pulang nak, ibu kangen sayang. Bu, saya sibuk. Nak ibu sudah tua, kamu sudah 10 tahun, pulang sayang. Bu, saya sibuk. Nanti kalau ibu mati gimana? Ya nggak apa-apa. Coba bayangkan seandainya seorang anak kaya, pandai, tapi punya akhlak demikian sama orang tua. Bagaimana rasanya? Bunda, coba kita pikirkan realita yang terjadi. Realita yang terjadi. Kondangan suami diajak, anak dititipkan orang tua. Ketika waktu bungkus lemper, yang diberikan anaknya bukan orang tuanya.
Ketika waktu plesir, istri diajak, suami ikut, anak pun demikian ikut, tapi ayamnya dititipkan sama orang tua. Subhanallah, hari raya anak dibelikan, suami dibelikan pakaian yang indah, yang bagus, tapi lupa sama orang tuanya, lupa sama adiknya, lupa sama kakaknya. Coba kita lihat realita, banyak orang kaya yang adiknya miskin, banyak orang kaya yang kakaknya miskin, karena memang adab tidak diajarkan. Dia menjadikan kakaknya musuh, menjadikan adiknya musuh, menjadikan musuhnya sahabat. Sebab memang tidak diajari kesuksesan yang ketiga, disebut dengan kesuksesan sosial. Dan kesuksesan sosial itu berkaitan dengan kepekaan. Kalau dalam prinsip Rasulullah adalah ilhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka Allah akan menyayangimu. Man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana falaysa minna. Barang siapa yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua, bukan termasuk umatku, kata Rasulullah. Berarti prinsipnya adalah kasih sayang kalau di dalam urusan sosial. Jangankan kepada adik kakak orang tua, kepada kucing pun sayang, kepada ayam pun sayang. Bahkan kepada, mohon maaf, kepada binatang yang menurut kita najis mughalladhah pun sayang. Sayang Bapak Ibu, karena sadar bahwa itu adalah makhluk Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan dengan sayang ini, kesuksesan sosial ini bisa disebut dengan satu prinsip namanya ukhuwah. Apa namanya, Bu? Ukhuwah. Maka kita ajari anak kita ukhuwah, persaudaraan. Ukhuwah itu macam-macam. Ada namanya ukhuwah nasabiyah, persaudaraan sedara, kayak adik, kakak, ibu, bapak, anak, cucu, dan seterusnya. Yang kedua adalah ukhuwah fiddin. Ukhuwah fiddin, saudara seagama. Maka saya dengan Anda saudara, saya NU, Anda Muhammadiyah, saya dan Anda saudara, sesama Islamnya, walaupun beda ormasnya, tapi kita namanya adalah saudara, namanya ukhuwah fiddin. Jadi ukhuwah Islamiyah itu ada 5. Yang pertama ukhuwah nasabiyah, yang kedua ukhuwah fiddin, di dalam agama, satu agama. Anda dan saya sama-sama seagama, agamanya agama Islam, maka Anda dan saya dilarang menyakiti, dilarang menyinggung, dilarang melukai. Bahasa lisan kita, bahasa jari kita diketikan media sosial, bahasa sosmed kita, bahasa apapun itu dilarang bagi kita untuk menyinggung saudaranya. Al-muslimu akhul muslim. Saya ulangi, al-muslimu akhul muslim. Kita ajarkan ke anak kita kayak gitu. Ajari anak kita untuk memiliki prinsip saling mencintai, saling mencintai satu sama lain. Gitu nggih? Paham niki nggih Bunda nggih? Oke, yang ketiga namanya ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa. Sebangsa. Rasulullah mengajarkan untuk persatuan di dalam satu lembaga, dalam satu nama nggih? Satu piagam, disebut dengan piagam Madinah. Aturan-aturan untuk kesepakatan kebersatuan
antara muslim dengan yang lainnya demi kemakmuran sebuah daerah. Maka Piagam Madinah itulah yang menjadi satu rumusan kenapa kok ada ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah itu persaudaraan sebangsa. Berarti saya dengan orang Sumatera saudara, saya dengan orang Kalimantan saudara, saya etnis Jawa, Kalimantan etnis Dayak dan juga Melayu, maka itu juga termasuk saudara saya. Saya dengan orang-orang Jawa Barat, etnisnya apa nggih Jawa Barat nggih? Sunda, sukunya Sunda. Saya dengan mereka saudara. Saudara apa Bunda? Sebangsa atau disebut dengan ukhuwah apa? Watoniyah. Coba kita Bunda, di media sosial Indonesia terkenal sebagai pengguna paling sadis se-Asia Tenggara. Paling sadis. Jangankan pemimpinnya, ulamanya saja dihina. Itu di Indonesia. Ulamanya dicaci maki. Yang ahli tafsir, ngerti ahli tafsir dari kecil belajar agama, disalahkan oleh orang yang gak tahu agama. Itu di media sosial. Dan itu terjadi di Indonesia. Subhanallah, kita itu luar biasa. Betul-betul luar biasa rusaknya kalau kita tidak hati-hati. Dan mari kita didik anak kita agar memiliki konsep yang jauh lebih lurus sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat disebut dengan ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah atau persaudaraan sesama manusia. Kita lihat di dalam Al-Qur'an, wa ila 'adin akhahum huda. Padahal kaum Ad itu siapa? Kaum Ad adalah kaum yang mencaci maki, menghina, merendahkan, memusuhi, bahkan mengancam membunuh Nabi Hud. Tapi tetap di situ disebut sebagai akhahum, saudaranya. Di dalam Al-Quran demikian. Maka kata saudara tidak hanya berlaku untuk ikatan darah. Sesama manusia pun saudara. Bahkan yang memusuhi kita saja, kalau memang itu manusia, kita anggap saudara. Yang namanya saudara, kalau ada yang salah, diluruskan. Cara meluruskannya tentu dengan cara yang baik, tidak saling merugikan, tidak saling merendahkan. Ini namanya ukhuwah basyariyah yang keempat. Dan yang terakhir adalah ukhuwah ubudiyah. Ukhuwah ubudiyah, persaudaraan sesama hamba Allah. Berarti dengan tumbuhan kita pun saudara, dengan binatang kita juga saudara, dengan banyak hal kita saudara. Makanya menjaga lingkungan menjadi wajib. Menjadi wajib bagi kita menjaga lingkungan, Bapak Ibu. Kita masih ingat ada seorang wanita yang akhlaknya buruk, tapi dia punya cinta kepada seekor anjing yang kehausan. Dia mengambil air dengan muzahnya. Kalau bahasa sekarang sepatunya, dia turun ke sumur untuk mengambil air, memberikan minuman kepada anjing itu. Apa yang terjadi? Rasulullah dikabari hal demikian. Rasulullah mengatakan dia termasuk ahli surga. Ahli surga karena sayangnya kepada binatang, Bunda. Maka di sini kasih sayang ini perlu untuk kita ajarkan kepada anak kita. Bagaimana mereka lebih memilih apel yang kecil daripada apel yang besar, karena apel yang besar ingin diberikan kepada kakaknya atau adiknya. Nuhun sewu putrane jenengan pun ngoten apa dereng? Dalam-dalam ada apel dua, yang satunya gede, yang satunya kecil. Panjenengan bilang, "Dek, bagi dengan adikmu." Kira-kira yang diberikan kepada adiknya yang kecil atau yang besar? Kalau yang diberikan itu yang besar, berarti dia punya kasih sayang. Cek pelan-pelan, dilatih, anak kita dilatih. Mudah kok Bu. Contoh katakanlah gini, mau Ramadan, kita panggil anak kita, "Nak, Bunda dapat tabungan sejumlah 10 juta nak.
Ini dari usaha Bunda nak. Ini menjelang Ramadan. Nah, ini yang 5 juta kasihkan ke nenek. Nenek dulu waktu Bunda kecil dipelihara, diperhatikan, disayangi, dicintai. Bunda bisa seperti ini juga karena didikan nenek. Ini kasihkan ke nenek. Sana diantar ke nenek. Itu salah satu pendidikan kita untuk anak kita. Untuk anak kita dengan cara teladan atau istilahnya uswatun hasanah. Napa? Uswatun hasanah, bukan mauidhatul hasanah. Karena ada mauidhah hasanah, nasihat yang bagus, ada uswatun hasanah, teladan yang bagus. Untuk kaitannya intelektual sama finansial itu bisa mauidhatul hasanah. Tapi kaitannya dengan akhlak ini hanya bisa dengan uswatun hasanah, dengan cara teladan. Dengan cara dikasih contoh. Bunda pengen punya anak sopan, maka silakan Bunda sopan sama suami. Suaminya lagi duduk di kursi, jenengan duduk aja gini. Bapak ngersake ngunjuk teh nopo kopi bapak. Gitu nih ya. Bisa napa mboten kira-kira seperti itu kira-kira. Kalau bisa seperti itu anak kita akan sopan. Jangan berkata kasar di depan anak. Jangan protes ke suami di depan anak. Jangan berkata kotor di depan anak. Jangan sampai anak kita tahu kalau kita pernah membantah kepada suami. Maka insya Allah anak kita pun akan nurut sama kita. Karena memang akhlak itu utamanya pada apa? Uswatun hasanah, teladan yang bagus, contoh yang bagus. Yang terakhir, yang keempat, disebut dengan sukses spiritual. Sukses spiritual. Saya ulangi, yang keempat, ini puncak kesuksesan. Ini puncak kesuksesan Bunda, bukan harta, bukan puncak kesuksesan. Puncak kesuksesan adalah sukses spiritual. Tanda orang yang sukses spiritual memiliki sifat ihsan. Memiliki sifat ihsan. Saya ulangi, memiliki sifat ihsan. Oke, apa ihsan itu? Saya nggak usah memaknai menurut saya, tapi saya maknai menurut Rasulullah dengan dawuhnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kitab namanya Arba'in Nawawi. Hadis kedua, hadis pertama tentang niat, hadis kedua tentang Islam, iman dan ihsan. Nah ini Rasulullah menjelaskan. Kitab itu karangan Abi Zakaria Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi. Nama kitabnya Arba'in Nawawi. Ada 42 hadis yang dicatat di kitab itu. Ini yang nomor 2. Anda bisa membuka kitabnya karena sangat banyak di buku-buku, walaupun usia kitab itu tadi saya sampaikan lebih dari 700 tahun. Gitu ya, masih dipakai di pesantren-pesantren sebagai maroji atau referensi. Apa itu sukses spiritual? Setidaknya memiliki tanda itu, ihsan. Ma huwal ihsan? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Rasulullah bersabda ketika waktu salah satu yang hadir itu bertanya, apa itu ihsan? Ma huwal ihsan? Rasulullah menjawab, ihsan adalah ketika waktu engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Apabila engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Saya ulangi, beribadah seakan-akan melihat Allah. Apabila tidak mampu karena kotornya hati kita, karena banyaknya dosa kita, karena banyaknya kita berpikir kaitannya dunia, jauh dari akhirat kita, maka yakin saja bahwa Allah melihat kita. Bunda, kalau kita sudah seperti itu, insya Allah malam hari tetap sholat, walaupun gak ada yang tahu kanan kiri kita.
Kita akan sering sedekah sirri. Di pondok saya itu sering, Bunda, ada orang yang datang membawa pasir tanpa saya tahu siapa yang membawa. Karena dia sudah seperti itu, maka saya pun membalasnya. Mengajak para santri, ayo kita doakan. Yang ngasih pasir itu Allah memberikan keberkahan, nikmat, pahala dilipat gandakan sejumlah butiran pasir yang dikirimkan ke pesantren kita. Bunda, di dunia ini banyak orang baik. Saya merasakan sendiri di pondok pesantren saya itu terbangun bukan karena kayanya saya, Bunda, tapi banyaknya orang dermawan yang peduli terhadap pesantren saya. Pesantren yang masih belum boleh oleh orang tua saya untuk minta ke pemerintah. Pesantren yang belum boleh untuk meminta ke wali santri. Saya sama orang tua belum boleh minta ke wali santri. Kalau hanya mengandalkan penghasilan saya, mungkin 8.500 meter di jalan nasional sangat berat untuk saya wujudkan. Tapi alhamdulillah terwujud karena banyak orang dermawan. Di dunia ini banyak orang yang baik. Nah, orang yang baik itu siapa? Mereka yang punya ihsan. Siapa itu? Apa itu ihsan? Mereka ibadahnya karena Allah. Melihat Allah dalam makom tertentu namanya ma'rifat. Namanya ma'rifat atau mukasyafah. Kalau tidak bisa demikian, maka kita yakin bahwa Allah lagi melihat kita. Gak perlu CCTV, kita sudah berhati-hati, gak akan mengambilkan kertas selembar pun dari kantor untuk dibawa pulang. Gak akan membawa bolpen satu biji pun dari kantor untuk dibawa pulang. Gak perlu CCTV. Untuk datang tepat waktu tak perlu sidik jari. Karena dia tahu Allah melihat. Maka jelas dalam kitab Lubabul Hadis pun dijelaskan, barang siapa yang sholat sunnah di kamarnya dalam keadaan gelap gulita, tidak ada orang lain yang tahu kecuali Allah dan malaikat yang mencatat amal perbuatannya, maka dia pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memiliki ihsan, ibadahnya hanya karena Allah, maka sholatnya pun karena Allah, gak akan karena yang lain. Gak ada orang pun dia tetap sholat. Tidak ada yang mengerti pun dia tetap sholat. Kalau anak kita sudah seperti ini, maka tidak perlu ada nak, sholat nak, gak perlu. Saya sudah hampir 2 tahun tidak bangunin santri di pondok. Tidak bangunin, Mbak, Bu. Saya tidak bangunin hampir 2 tahun. Gak bangunin santri di pesantren. Kenapa kok demikian? Karena saya ingin melatih sifat ihsan. Alhamdulillah yang tidak jamaah rata-rata yang berhalangan. Walaupun di pesantren kami yang berhalangan pun tetap wajib hadir. Kenapa? Biar kami tahu anak itu di pondok atau tidak, gitu loh. Gitu kan? Biar kami tahu dia tidak terganggu kedisiplinannya hanya karena haid menstruasi itu. Gitu nih, Bu. Bunda, itu yang kaitannya dengan sukses 4. Lalu bagaimana caranya agar supaya anak kita sukses? Masih ada enggak ini waktunya? Masih buatan waktunya? Oke. Saya jalan ke Kudus ketemu anak kecil, namanya Bisma, usianya 10 tahun, hafal Quran 30 juz, hafal Bulughul Maram, hafal Riyadhus Shalihin, hafal Alfiyah Ibnu Malik. Bapaknya hanya kuli toko, ibunya ibu rumah tangga. Dia bukan anak dari orang kaya, tapi dia menjadi orang yang betul-betul bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Ini disebut dengan kesuksesan sosial dan kesuksesan intelektual plus dengan kesuksesan spiritual. Walaupun secara finansial anak itu belum mendapatkan kesuksesan. Paham ya Bunda ya? Oke. Indikator 4 sukses itu sudah melekat pada kita atau belum? Maaf, tak baleni. Intelektual kita sudah bagus belum? Ngeten. Ngisi weteng kalau ngisi akal tasih seneng pundi? Tasih rutin pundi? Dalam memasukkan sesuatu ke perut 1 hari berapa kali? 3 kali.
ngisi sesuatu untuk akal kita satu hari berapa kali? Ngajinya berapa kali? Selapan sepisan. Ya Allah, kalau selapan sepisan, sekarang dibalik, ngajinya yang satu hari 3 kali, makannya yang selapan sekali gitu ya, atau 1 minggu sekali gitu. Ya Allah, gak kuat. Berarti lebih suka ngisi perut daripada ngisi akal. Ayo kita balik, lebih suka ngisi akal daripada ngisi perut, sehingga ada kajian terus. Ngoten nggih? Itu di pesantren terbukti itu. Anak ngaji sampai 8 kali, 9 kali, 10 kali, 15 kali ya di pesantren. Satu harinya. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Maka nggak bisa disamakan antara anak pesantren dengan yang tidak. Karena memang di pesantren pendidikannya intensif. Secara serius. Dikajinya secara serius. Membaca satu aja, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi itu asalnya kata apa? Ba itu makhrajnya bagaimana? Tempat keluarnya di mana? Ini termasuk huruf apa? Itu dijelaskan. Ini maknanya apa? Kata bismillah dari kata bismillah. Hamzahnya kemana? Kenapa kok dibuang? Lalu kata bismillah maknanya dengan menyebut nama Allah. Kok ada kata dengan? Kenapa kok dengan menggunakan kata dengan? Kenapa kok harus menyebut nama Allah saja? Kenapa kok tidak dengan menyebut nama Allah, tapi dengan menyebut nama Allah? Ada apa kok demikian? Itu dikaji di pesantren. Nggak kayak kita, mohon maaf, kajian kayak gini kan hanya kajian mendengarkan. Gini apa? Ya ada yang kajiannya peneliti, setelah didengarkan, dicatat, nanti dicari referensinya. Tapi kayaknya kecil sekali. Lebih sukanya ya tua, melbu kopeng tengen, metu kopeng kiwo. Hari ini dijelaskan, besok lupa. Untung saja dicatat gitu ya. Untung saja dicatat. Jadi panjenengan mencatat itu luar biasa, karena Imam Syafi'i juga mengatakan ikatlah ilmumu dengan catatan. Ikatlah ilmumu dengan catatan. Dengan catatan kalau kita lupa masih bisa membuka lagi. Kalau sekarang dengan rekaman, gitu kan? Enak lagi ya, tinggal buka rekaman lagi gitu ya. Cukup bisa ngaji lagi gitu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjut. Rasulullah menyampaikan ke kita cara mendidik anak 5. Hakul walid 'alal walad 5. Yang pertama adalah ayyuhassina isma. Apa itu ayyuhassina isma? Memberi nama yang bagus. Memberi nama yang baik. Ini pendidikan, Bunda. Kasih nama yang baik. Contoh gini, saya oleh Bapak dikasih nama Maksum. Bapak itu panggil saya itu Maksum. Maksum sini. Ketika waktu suatu saat saya sudah gede, dipanggil, tahukah kamu Maksum? Maksum itu artinya apa? Maksum itu artinya terjaga dari dosa. Jadi Maksum ini gak pantas kalau ngelakuin dosa. Wong namanya Maksum kok ngelakuin dosa. Kamu itu namanya Maksum, jangan ngelakuin dosa. Gak pantas kamu ngelakuin dosa karena namamu Maksum. Maka kasih nama yang baik ini penting Bapak Ibu. Nama saya Abdullah Maksum. Abdullah itu maknanya hamba Allah. Karena saya hamba Allah Maksum, namamu hamba Allah, maka gak mungkin kamu akan keluar dari agama Islam. Gak pantas kalau kamu keluar dari agama Islam karena namamu Abdullah. Paham nama betul gini? Jadi nama menjadi motivasi bagi anak. Jangan seperti tetangga saya, masa ngasih anak kok telepon. Lah mbok jadi profesor ora pantes, profesor doktor telepon MM ya ora pantes. Jadi kiai apalagi mau Idhatul Hasanah diaturaken romo kiai telepon Al-Hafidz. Ora pantes nggih. Maka jangan ngasih nama seenaknya. Bu, kasih nama yang mengikat imannya. Mengikat imannya. Mengikat imannya itu maksudnya bagaimana? Ya contoh tadi Abdullah, mengikat imannya. Boleh nama lain Selamat boleh,
selamanya akan selamat, tapi tidak mengikat imannya. Kok nggak mengikat imannya? Karena nama selamat bisa masuk ke agama lain. Paham ya maksud saya gitu? Jadi kayak gitu. Itu Bunda. Yang pertama, ngasih nama yang bagus. Yang kedua, Rasulullah menyampaikan ayyu'allimahul adaba, ayyu'allimahul Quran. Yang kedua, ayyu'allimahul Quran. Ajari anak kita Al-Quran. Cara membacanya, cara memahaminya, cara melaksanakannya, cara mengajarkannya. Saya ulangi, cara membacanya, cara memahaminya, cara mengamalkannya, dan cara mengajarkannya. Sekarang banyak sekali ngajarin anak Al-Quran hanya cara membaca. Saya ulangi, banyak orang tua yang ngajari anak hanya cara membaca. Oh, anak kita saya ajari privat tuh, hanya caranya bisa membaca. Untuk bisa memahami jarang sekali. Apalagi yang tidak mondok. Gitu ya, kalau di pondok sih diajari ya. Kalau yang nggak mondok, nggak diajari tuh. Caranya memahami bagaimana. Paling-paling mentoki dibacakan, dibukakan tafsirnya atau takwilnya atau Al-Quran terjemahnya kan itu ya. Gimana badan? Paling itu tidak diajari tata cara memahaminya. Na'udzubillah min dzalik. Ayo kita ajari anak kita tata cara memahami Quran. Memahami Quran butuh ilmu. Saya ulangi, memahami Al-Quran butuh ilmu. Tidak cukup hanya lafziyah. Kalau hanya lafziyah nanti bisa salah Bunda. Bisa salah, betul. Kalau kita hanya membacanya lafziyah bisa salah. Contoh katakanlah, contoh. Fawailul lil musallin. Ada enggak ayat Al-Quran yang bunyinya fawailul lil musallin? Ada enggak? Dalam saya tanya, ayat Quran yang bunyinya fawailul lil musallin ada enggak? Coba. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Lanjutnya fawailul lil musallin. Kalau diterjemahkan gimana itu Bunda? Celakalah bagi orang yang sholat. Bayangkan coba, kalau anak kita nggak mengerti tata cara menafsirkan dengan benar, dia memahaminya, celakalah bagi orang yang sholat. Berarti sholat penting buatan Bunda. Di ayat ini bunyinya celakalah bagi orang yang sholat loh. Bagaimana coba ini? Makanya memahami Quran pun harus dengan ilmu. Tidak boleh diputus di situ, harus terus alladzina hum an sholatihim, yaitu orang yang melalaikan sholatnya, bukan yang mengerjakan sholatnya. Yang celaka adalah yang melalaikan sholatnya. Nah itu dengan ilmu. Kalau enggak dengan ilmu bisa salah itu memahaminya. Memutus ayat pun bisa salah. Karena kalau memutus ayat, mohon maaf, bisa maknanya itu keliru. Yang dimaksud keliru. Saya kebetulan S2-nya mengambil tafsir. Dan saya belajar tafsir memang dari kecil. Bapak saya sudah ngajarin saya untuk belajar tafsir. Sampai guru-guru saya mondok lebih dari 13 tahun, merasa masih kurang. Masih kurang Bunda. Masih kurang, masih terlalu sedikit saya nginep di pesantren itu. Gitu ya. Yang kedua, ayyu'allimahul Quran. Yang pertama apa tadi? Kasih nama yang baik. Yang kedua apa? Mengajari Al-Quran. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga, ayyu'allimahul adaba. Mengajari sopan santun. Mengajari sopan santun. Dari hal yang mudah. Ngajari sopan santun itu dari hal yang mudah. Menghormati keluarga, menghormati tetangga. Oke? Yang paling mudah itulah orang tua, ya kan? Adik, kakak, tetangga gitu kan. Itu kan hal yang ringan untuk kita ajarkan kepada mereka. Menghormati sesama. Ini wajib hukumnya bagi kita
mendidik anak sopan santun. Wajib adibu auladakum. Banyak sekali kok hadis-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya orang tua mendidik sopan santun anaknya. Lebih baik privat sopan santun daripada privat matematika. Ini saya tegaskan aja. Lebih baik panjenengan ada privat sopan santun daripada privat matematika, Bunda. Karena orang yang pandai matematika kalau nggak punya sopan santun dia bisa menipu orang. Dia bisa mencederai orang lain. Maka privat sopan santun ini penting. Coba panjenengan lihat di pesantren. Saya bukan meninggikan pesantren, tapi memang kita wajib meninggikan pembelajaran yang ada di agama kita. Coba kita cek. Datang mawon panjenengan kolo-kolo datanglah ke pesantren. Lihat ketika waktu santri berjalan di depan kiai. Dia berjalannya minimal nunduk, minimal itu. Bahkan ada yang berjalannya pakai lutut. Berjalannya pakai lutut, Bunda. Di depan kiainya. Seandainya anak kita kepada orang tua pun demikian, dia tidak pernah bersuara lantang. Saya itu di pesantren, Bunda. Ini contoh. Di pesantren dididik oleh salah satu ustadz namanya Kiai Mudhafir Amin. Mohon maaf ini nanti setengah 3 tit selesai ya saya ya. Oke, ini masih 10 menit. Saya di Nganjuk dididik oleh Kiai Mudhafir Amin. Waktu itu saya lagi nyapu, sudah bersih, halaman sudah bersih. Beliau datang, panggil saya Maksum. Dalem yai, yuk melu yuk. Saya digandeng, seneng rasanya. Seorang murid digandeng guru, senengnya luar biasa. Kalau sekarang di sekolahan belum tentu merasakan yang senang seperti itu. Tapi saya merasakan sampai hari ini saja saya sudah bisa membayangkan seperti apa senangnya. Digandeng seorang guru. Saya digandeng, tapi saya malu. Merasa malu dan kurang menghormati kayaknya. Maka saya mundur sedikit di belakang beliau. Beliau di depan saya derek kayak gitu ya. Pas di belakang, di belakang kamarnya teman saya, ada salah satu teman saya yang meludah di jendela. Pas beliau lewat terkena pipi beliau. Bagaimana rasanya Bunda? Kalau Bunda lagi lewat, ada anak Bunda yang meludah terkena pipi, bagaimana rasanya? Apa yang Bunda lakukan? Halo. Ini si murid lari karena merasa bersalah, lari di depan ustadz, di depan kiai itu dengan menangis. Maafkan saya yai, pangapunten yai, kalau wau kula ingkang itu. Beliau menepuk pundaknya sambil mengatakan, nak, bukan kamu yang salah, aku yang kurang hati-hati nak. Boten yai, kula ingkang salah yai. Nak, kamu ludahnya di luar kamar itu lebih baik daripada di dalam kamar. Boten yai, kula kurang hati-hati, saya juga kurang hati-hati nak. Untung hanya ludah. Coba kalau kelapa itu yang jatuh dan saya tidak berhati-hati. Boten yai, kula ingkang salah. Nak, kamu gak sengaja. Kalau sengaja kamu gak mungkin nangis minta maaf seperti ini. Coba bayangkan Bunda, ada teladan akhlak yang dicontohkan kasih sayang seorang guru kepada murid sampai sejauh itu. Sampai ketika waktu beliau mengatakan kepada dia, aku ridho, sudah aku ridho. Aku senang punya murid ngaku salah padahal benar. Sekarang itu banyak orang benar, banyak orang salah ngaku benar. Kamu itu benar ngaku salah. Alhamdulillah, saya senang, saya bahagia, dipeluk. Sampai ketika waktu dia tetap berdiri di tempatnya, beliau lagi jalan 10 meter melihat ke belakang, anak itu masih menangis, masih berdiri karena malunya mungkin. Saya dipanggil, Maksum, hibur dia. Ludah yang di pipiku sudah kering, tapi saya khawatir merasa bersalah dia belum hilang sampai saya mati nanti. Sana dihibur. Saya saja masih ingat kejadian itu. Bagaimana dengan dia? Bapak Ibu, ini kejadian yang lebih istimewa lagi ketika waktu ada teman saya yang mencuri 300.000, bukan uang kecil, sebelum moneter, kurang lebih
95 sebelum moneter. Itu uang yang berharga 300.000 itu. Dipotong separuh rambutnya, pidato pondok putra pondok putri. Luar biasa, pondok putra pondok putri di pidato. Pidato apa? Pidato mengaku salah. Mohon maaf saya mencuri, mencoreng nama pesantren. Mohon maaf. Itu takzirannya atau hukumannya. Ketika waktu masuk ke kamar ustadz saya, ke kelas ustadz saya, kelas tafsir waktu itu, tafsir Jalalain yang dibaca oleh beliau. Dia lagi masuk, dipersilahkan, karena memang kalau ada apa-apa dipersilahkan pengurus, silahkan monggo. Anak itu baru mengatakan, maafkan saya, sambil menangis karena malu. Karena malu, maafkan saya mencuri, mencemarkan nama pesantren. Apa yang dilakukan beliau? Beliau pun nangis, beliau berdiri, anak itu dipeluk. Anak itu dipeluk sambil mengatakan, maafkan ya nak, aku nggak tahu kalau kamu lapar. Maafkan, aku nggak tahu kalau kamu butuh uang. Nak, besok lagi kalau kamu butuh uang, bilanglah ke bapakmu ini. Bilanglah ke saya. Lalu pengurusnya dipanggil. Bu, jangan kayak gini cara menghina orang. Jangan gini cara menghukum orang. Ini mempermalukan ini. Jangan kayak gini. Ada kasih sayang yang ditunjukkan di situ. Bunda, saya pernah bolos sekolah kurang lebih 3 bulan. Untuk apa? Untuk merawat beliau. Saya dihukum di takzir, saya tetap diam, tidak menyampaikan apa yang saya lakukan. Saya merawat beliau karena beliau luka. Saya merawat beliau karena beliau gerah serius. Yang akhirnya 3 bulan itu menjadi 3 bulan yang sangat berarti bagi saya. Akhirnya beliau wafat di pangkuan saya, di depan saya. Bunda, saya melakukan itu bukan karena perintah, tapi saya melakukan itu karena begitu tulusnya beliau mendidik saya. Saya belum pernah dimarahi mondok 9 tahun di tempat beliau, belum pernah dimarahi. Kecuali satu. Waktu apa? Waktu saya bolos panen di sawah beliau, membawa gabah pulang jam 1:30, saya dipanggil maksum, dapat banyak, nggih Yai. Dapat banyak, nggih Yai. Pikantuk kathah Yai panenipun. Sekolah apa ora? Mboten Yai, amargi nek Jumat, liburnya kan Jumat di pondok. Nek Jumat mboten cekap bilih panen Yai. Kula bolos dinten iki. Kudune ya aja bolos. Wis maem apa urung? Sampun Yai. Wis salat zuhur apa urung? Saya nunduk karena saya belum. Saya nunduk. Wis salat zuhur apa urung? Saya nunduk. Kamu lebih menghormati saya dari mentaati Allah. Jangan gini, calon ulama nggak boleh seperti ini. Itu marah yang luar biasa beliau. Letakkan itu, sholat sekarang. Letakkan itu, sholat sekarang. Jadi beliau marah kepada saya satu-satunya urusan sholat. Satu-satunya malah beliau kepada saya urusan sholat. Jangan mendahulukan saya, kamu harus mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bapak Ibu rahimakumullah, pendidikan yang tulus yang diberikan guru saya kepada saya, kaitannya adab sopan santun. Yang ketiga, yang keempat, ayyu'allimahus sibahata warrimayah, mendidik anak keterampilan hidup. Sibahah itu keterampilan laut, rimayah keterampilan darat. Apapun itu sesuai dengan bakat minat anak kita. Anak harus kita latih Bunda. Kita latih disiplin. Kita latih hemat. Kita latih dermawan. Kita latih untuk menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan penghasilan yang baik. Kita akan mati. Kita akan meninggalkan mereka. Atau sebaliknya, kita akan ditinggalkan mereka. Kita nggak tahu siapa yang duluan, kita nggak ngerti. Tapi setidaknya ketika waktu kita meninggalkan mereka, mereka dalam keadaan yang mapan, bukan dalam keadaan kekurangan. Itu Bunda yang keempat. Yang terakhir, menikahkannya dengan orang yang tepat. Menikahkannya dengan orang yang tepat, yang bisa menjaga agamanya, yang bisa menjaga masa depannya. Ini Bapak Ibu rahimakumullah yang perlu untuk saya sampaikan. Mohon maaf yang kelima ini hanya terkhusus anak perempuan. Saya ulangi, hanya terkhusus anak perempuan. Ngeten nggih.
Jadi terkhusus anak perempuan. Kalau anak laki-laki mereka punya hak untuk memilih. Kata nggih, kalau anak perempuan orang tuanya yang punya hak untuk memilihkan. Walaupun di zaman sekarang ya tetap anak dimintai pertimbangan. Kata nggih, anak dimintai pertimbangan. Zamannya sudah zaman seperti ini nggih. Anak dimintai untuk pertimbangan. Itu dulu, mohon maaf materinya belum tuntas sebetulnya. Tata cara mendidiknya seperti apa, sistemnya seperti apa. Oke, apa saya juga bisa mendidik anak masih kurang sempurna. Mohon maaf, anak saya yang pertama, mungkin dulu ada yang menjadi sahabat dari putra panjenengan, sekolah di SD 1 saat itu, sudah memberikan 10 piagam piala kepada saya dari tingkat kabupaten sampai provinsi. Sekarang berada di Syubhanul Watan. Sekarang di Syubhanul Watan. Dia di Syubhanul Watan. Kalau saya kirimi 400.000 dia masih bilang, Bapak, ingkang setunggalatus kagem adik mawon. Ini saya tahadus bin nikmah. Intinya saya bangga dengan anak saya senang, saya bersyukur Allah memberikan karakter seperti kedua anak saya. Saya anaknya 2, istrinya 1. Mohon jangan dibalik ya. Anaknya berapa? 2. Istrinya berapa? Jangan dibalik ya. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga ada manfaat, semoga ada keutamaan yang bisa kita ambil. Sebagai penutup, saya buka Al-Quran, surahnya surah Luqman. Surahnya surah Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim. Silakan Anda baca, Anda cari, Anda teliti pada surah Luqman, ayatnya ayat 13 sampai dengan 19. Silakan Anda lihat, karena pendidikan Luqman kepada anaknya ini pendidikan yang hebat. Pendidikan yang hebat. Oke, surah apa? Luqman ayat berapa? 13 sampai pinten? 19. Silahkan panjenengan buka nggih. Buka, pahami artinya biar kita tahu apa pesan untuk anak kita. Apa yang harus kita lakukan untuk anak kita. Bagaimana cara mendidik anak kita. Setidaknya konsep Luqman ini menjadi konsep yang diberikan Al-Qur'an kepada kita. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menghasilkan ilmu yang manfaat untuk kita semua, dan pandemi ini segera berlalu, ada keleluasaan bagi kita untuk melaksanakan kajian yang lebih luas lagi. Terima kasih bagi yang mendengarkan secara daring, dan juga terima kasih lebih utama lagi kepada yang luring, yang bertatap muka ataupun yang bertatap maya. Semoga saja mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nawwir qulubana ya Allah bin nuri hidayatika kama nawwartal arda bin nuri syamsi abadan abada. Allahumma ja'alna wa auladana, disebut nama putra-putrinya. Min ahlil ilmi wa ahlil khair, waj'alna min ahlil Qur'an, alimil Qur'an, amilil Qur'an, hafizil Qur'an, hamilil Qur'an, wa zayyin akhlaqana bi akhlaqil Qur'an,
وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا عزيز يا غفران سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bersama Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Ini doa yang bisa dilakukan, monggo untuk anak kita nggih. Rabbi habli minas salihin. Lagi napa? Rabbi habli minas salihin. Semoga anak-anak kita golongan anak-anak yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga dipertemukan kembali suatu saat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi pengajian yang telah disampaikan